Sejarah kerajaan-kerajaan di Tanah Karo. Sebelum kedatangan Belanda, di Tanah Karo terhadap para Kesain, selaku pemuka masyarakat yang mengepalai kelompok keluarga atau marga. Beberapa keluarga ini kemudian tergabung dalam satu kuta, desa atau kampung yang dikepalai Raja Kuta. Di atasnya terdapat lagi satuan kemasyarakatan yang disebut Urung dengan Raja Urung sebagai pemimpinnya. Setelah kedatangan bangsa Belanda, urung-urung ini disatukan menjadi Sibayak, yang dapat disetarakan dengan kerajaan. Saat itu terdapat 5 Sibayak di Tanah Karo, yakni Barus Jahe, Kuta Buluh, Lingga, Sarinembah, dan Suka. Kerajaan Barus Jahe. Marga Raja-Raja Barus Jahe adalah Karo-Karo Barus. Membawahi urung-urung, 7 kuta Barus Jahe dan 6 kuta Sukanalu. Leluhur Raja-Raja Barus Jahe adalah seorang tokoh bernama Ompung Barus. Nama ini tampaknya bukan nama pribadi dan hanya sekedar julukan saja. Kemungkinan karena berasal dari Barus, ia dinamakan demikian. Menurut legenda, Ompung Barus telah melakukan perkawinan sumbang, tetapi tidak dijelaskan dengan saudaranya sendiri atau orang semarganya. Bersama dengan istrinya, ia mengembara ke Kuta Usang. Namun karena orang mengetahui bahwa ia telah menikah sumbang, menjadi malulah ia dan pindah ke Aji Nembah. Konon, Ompung Barus beserta istrinya ini memiliki ilmu kesaktian yang unik dan mengherankan. Ompung Barus beserta istrinya hanya berani bermalam di ladang-ladang penduduk dan segan memasuki Kuta Aji Nembah karena khawatir dihina warga di sana apabila mereka mengetahui perihal pernikahannya itu. Saat itu, Raja Aji Nembah sedang dilanda kesulitan karena melanggar janjinya dengan Umang Deleng Sibuaten, yang telah selesai membangun istana raja bernama Sipitu Ruang. Akibatnya, tatkala Raja Aji Nembah mengadakan upacara menempati rumah barunya, para tamu yang berdatangan dari segenap penjuru mengalami kerasukan. Tamu-tamu itu tak mengetahui lagi jalan pulang ke kampungnya masing-masing dan segenap upaya menenangkan mereka berbuah kegagalan. Selama 7 hari 7 malam, mereka hanya mengelilingi istana baru raja sambil bersorak-sorak tanpa henti. Karena itu, raja menjadi tak tenang hidupnya apalagi ia harus menyediakan makanan bagi mereka secara terus-menerus. Salah seorang warga Aji Nembah menyampaikan pada raja bahwa di ladangnya terdapat sepasang suami istri yang tampaknya berilmu. Ia menyarankan agar raja mencoba mengundang mereka saja. Ternyata sepasang suami istri yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Ompung Barus beserta istrinya. Ia menyanggupi permintaan raja menyembuhkan tamu-tamu yang kerasukan. Segera dimintanya menyediakan ramuan yang disebut putar. Isinya terdiri dari gambir, kapur, buah pinang, dan lain sebagainya. Setelah siap, ramuan itu ditaruh dalam sebuah cawan putih. Tiap-tiap orang yang kerasukan ditempeli cawan putih berisi ramuan dan mereka langsung sembuh. Semenjak saat itu, di Tanah Karo terdapat tradisi menyiapkan ramuan putar setiap hendak menempati rumah baru. Raja Aji Nembah merasa sangat berhutang budi pada Ompung Barus. Ia mengajak pasangan suami istri itu berdiam di istananya dan jangan lagi di ladang-ladang penduduk. Bahkan raja berniat mengangkat Ompung Barus sebagai kerabatnya. Lama Ompung Barus mempertimbangkan hal itu, karena khawatir raja akan kecewa jika mengetahui pernikahan sumbangnya. Menyaksikan keraguan Ompung Barus, raja berkata bahwa apapun yang terjadi dirinya tak akan menyesal telah mengangkat saudara dengan Ompung Barus. Demikianlah, Ompung Barus lantas menetap di Aji Nembah dan menjadi Kalibumbu atau saudara raja yang dihormati. Tidak berapa lama setelah itu, terjadilah musim kemarau panjang, sehingga penduduk mengalami gagal panen dan terancam bahaya kelaparan. Rumput yang menjadi makanan hewan ternak turut mengering, sehingga sapi dan kambing milik penduduk pun kekurangan makanan. Raja memanggil ahli nujum dan menanyakan perihal terjadinya bencana tersebut. Menurut juru ramal, kekeringan disebabkan oleh adanya pasangan suami istri yang melakukan pelanggaran adat berupa perkawinan sumbang.
Raja akhirnya memahami bahwa yang dimaksud adalah Ompung Barus. Tetapi ia merasa berat mengusir Ompung Barus beserta istrinya. Apalagi ia telah bersumpah tak akan menyesali keputusannya mengangkat saudara dengan Ompung Barus. Rakyat terus mendesak raja agar Ompung Barus diusir dari kampung mereka dan mengancam akan menerbitkan pemberontakan. Raja dengan sedih menyampaikan tuntutan rakyat tersebut pada Ompung Barus, yang akhirnya bersedia pindah dari sana demi mencegah timbulnya huru-hara dan pergolakan. Sebelum meninggalkan Aji Nembah, Ompung Barus mengajarkan upacara memanggil hujan. Sepeninggal Ompung Barus, Raja menjalankan tata cara yang diajarkan Ompung Barus. Pada hari yang ditentukan rakyat menyanyikan Erdogal-dogal dan Ngaknesi Ngarak Bayuna. Setelah tibanya puncak acara, awan hitam mulai muncul dan hujan turun dengan lebatnya. Semenjak saat itu, apabila terjadi musim kering, rakyat akan menyelenggarakan upacara tersebut. Ompung Barus yang diusir dari Aji Nembah terus mengembara selama berbulan-bulan demi mencari tempat kediaman baru. Ia khawatir kejadian-kejadian menyedihkan terdahulu terulang kembali. Oleh karena itu, diputuskannya membuka tempat pemukiman baru. Ketika tiba di suatu tempat, sedihlah hati Ompung Barus karena selama itu dirinya tak dianggap sebagai manusia. Tanpa dirasa meneteslah air matanya, sehingga akhirnya tempat itu dinamainya Bilagen. Berniatlah Ompung Barus tinggal di sana dan menanti datangnya isyarat melalui mimpi. Lama mimpi yang dinanti tak kunjung tiba hingga suatu malam istrinya bermimpi didatangi seorang tua yang mengatakan bahwa tanah itu kurang baik. Ia menyarankan agar Ompung Barus beserta istrinya pindah agak ke hilir. Pagi harinya, istri Ompung Barus menceritakan perihal mimpinya pada suaminya. Ompung Barus segera pergi sendirian mencari tanah tersebut. Beberapa waktu kemudian dijumpailah lokasi yang dimaksud. Ternyata memang benar bahwa kondisi tanahnya sungguh baik. Air tak sulit diperoleh, sehingga sesuai bagi kegiatan bercocok tanam. Ompung Barus sangat bergembira menemukan lokasi yang luar biasa ini. Kini kisah beralih lagi pada Raja Aji Nembah yang jatuh sakit setelah ditinggal oleh Ompung Barus. Banyak tabib yang berupaya mengobatinya, tetapi penyakit raja tak kunjung sembuh. Raja mengundang murid-murid guru Pak Pak 7 Pertandang guna menanyakan musabab penyakitnya. Setelah menelaah pustaha yang mereka miliki, disampaikan bahwa penyebab penyakit raja adalah pelanggaran terhadap sumpahnya sendiri. Mereka menambahkan bahwa raja telah mengusir seseorang padahal sebelumnya telah bersumpah bahwa ia tak akan menyesal mengangkatnya sebagai saudara. Mendengar apa yang disampaikan oleh murid-murid guru Pak Pak 7 Pertandang, Raja mengakui bahwa perkataan mereka sungguh benar adanya dan menyadari bahwa yang dimaksud adalah Ompung Barus. Murid-murid guru Pak Pak 7 Pertandang memberitahukan bahwa yang dapat menyembuhkan Raja dan menghapuskan persumpahannya hanyalah orang yang diusir itu. Raja segera memerintahkan saudaranya mencari Ompung Barus. Dalam misi pencarian tersebut, saudara Raja menanyai setiap orang yang sempat dijumpainya mengenai perihal keberadaan Ompung Barus, namun mereka semua menggelengkan kepalanya. Beberapa minggu berlalu dan tibalah rombongan di Bilagen. Mereka menjumpai sebuah gubuk yang ternyata merupakan tempat kediaman sementara Ompung Barus dan istrinya. Demikianlah perjumpaan terjadi antara saudara Raja dengan Ompung Barus. Saudara Raja menceritakan mengenai jatuh sakitnya Raja Aji Nembah. Ompung Barus membuka pustahanya dan meramalkan bahwa Raja memang benar sedang sakit adanya. Ia segera menitipkan obat pada saudara Raja dan berpesan bahwa persumpahan itu telah dihapusnya. Raja Aji Nembah meminum obat yang diberikan Ompung Barus dan menjadi sembuh karenanya. Ompung Barus pindah ke hilir sebagaimana yang dinasihatkan dalam mimpi istrinya. Karena ahli dalam ilmu perbintangan, Ompung Barus menghitung dengan cermat saat yang tepat bagi kepindahannya itu. Tempat kediaman baru tersebut dinamai Barus Jahe, yang menjadi cikal bakal kerajaan Barus Jahe. Sementara itu,
Raja Aji Nembah yang hendak memperlihatkan ketulusan hatinya memerintahkan agar kaum kerabatnya menjadi pengikut Ompung Barus, yakni sebagai anak barunya. Di Barus Jahe, Ompung Barus dikaruniai 2 orang anak bernama Pajambur Ligei dan Simbelang Pinggel. Konon Simbelang Pinggel memiliki telinga yang besar. Sampai-sampai saat ia tidur, telinga kirinya dapat dipakai sebagai tikar, sedangkan telinga kanannya dipergunakan sebagai selimut. Tetapi tampaknya nama Simbelang Pinggel ini hanya julukan saja, sedangkan nama aslinya tak diketahui. Simbelang Pinggel tumbuh sebagai seorang pemuda yang sakti dan memiliki kemampuan melebihi manusia biasa. Suatu kali di Jahe-Jahe didengarnya ada seekor harimau putih ganas yang kerap memangsa manusia. Raja di kawasan itu sampai mengeluarkan sayembara, yakni barang siapa yang sanggup membunuh hewan buas tersebut akan dinikahkan dengan putrinya. Ketika perihal sayembara itu terdengar oleh Simbelang Pinggel, ia meminta restu ayah beserta saudara-saudaranya membunuh harimau putih di atas. Akhirnya Simbelang Pinggel berhasil menewaskan hewan pemangsa manusia tersebut dan menikah dengan putri raja. Keturunannya adalah para penguasa Datuk Kejuruan Sinembah Tanjung Muda dan Kejuruan Sinembah Deli. Selain itu, ia menikah pula dengan seorang wanita suku Karo dan menurunkan Sibayak Namo Surou, Sibayak Sumbul, Sibayak Namo Pinang, Sibayak Bandar Nembah, Sibayak Talun Kenas, dan lain-lain. Pajambur Ligei, saudara Simbelang Pinggel menikah dengan seorang wanita Karo dan memiliki seorang anak yang juga diberi nama Si Jambur Ligei. Belakangan ia dikaruniai 4 orang anak lagi yang masing-masing dijuluki sesuai kegemarannya. Sebagai contoh, anaknya yang gemar makan beras diberinya nama Si Beras. Anak lainnya gemar berjalan di atas kayu-kayu panjang, sehingga diberi nama Si Gedang. Dalam bahasa Karo gedang berarti panjang. Yang gemar mendaki bukit dijuluki Si Pinto, Pinto-Pinto berarti bukit dalam bahasa Karo. Sementara itu, anak kelimanya gemar berjalan di atas pembatas ladang yang miring, disebut iring-iring dalam bahasa Karo, oleh karenanya ia dipanggil Si Iring. Setelah dewasa mereka mendirikan rumahnya sendiri-sendiri dan menjadi asal-muasal nama Kesain di kawasan tersebut. Si Jambur Ligei kemudian meneruskan pemerintahan di Barus Jahe dan ketika mangkat ia digantikan oleh anaknya bernama Patar Judi. Konon, menurut para ahli nujum putra Patar Judi dilahirkan pada hari yang kurang baik. Ibunya meninggal tak lama sesudah melahirkannya dan Patar Judi menikah lagi dengan wanita lain. Karena dianggap membawa sial tak ada seorang pun kerabatnya yang bersedia memeliharanya sehingga putranya ini hidup terlantar. Ia besar di tempat perjudian dan merupakan seorang anak yang rajin apabila diperintahkan apa saja. Karenanya, orang menjadi kasihan padanya dan kerap memberikan kue cimpa sebagai makanannya. Apabila mereka beroleh kemenangan dalam perjudian, tidak segan-segan diberikannya uang pada anak itu. Semenjak kecil, anak itu kerap melihat orang-orang bermain judi sambil memakan kue cimpanya. Oleh karena itu, ia diberi nama Sitar Judi oleh para penjudi yang sering berada di tempat tersebut. Sitar Judi mengumpulkan uang yang diberikan orang padanya, sehingga jumlahnya terkumpul makin banyak. Menginjak usia dewasa, Sitar Judi ingin turut serta dalam bermain judi. Ternyata ia selalu meraih kemenangan, hingga hartanya semakin banyak. Karena pribadinya yang menarik serta kehalusannya dalam bertutur kata, Sitar Judi mempunyai banyak pengikut. Apalagi ia kerap bermurah hati dengan menebus orang-orang yang dijatuhi hukuman pasung, umpamanya karena tak sanggup membayar hutang dan lain sebagainya. Kondisi orang-orang yang dipasung itu sungguh mengenaskan dan sebagai tanda terima kasihnya mereka menjadi pengikut setia Sitar Judi. Lama-kelamaan Sitar Judi mengetahui bahwa dirinya adalah putra terbuang Raja Barus Jahe dan berniat menuntut kembali haknya. Sepeninggal ayahnya, tahta Barus Jahe diduduki oleh orang lain. Awalnya secara baik-baik dimintanya apa yang telah menjadi haknya itu,
tetapi orang yang berkuasa di Barus Jahe tak bersedia menyerahkan kedudukannya. Akibatnya, Sitarejudi meminta bantuan Raja Dolok Silau yang masih merupakan anak Beru Barus Jahe dan berhasil merebut kembali haknya. Sesudah Sitarejudi menduduki tahtanya, memerintahlah ia dengan adil sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan sentosa. Sepeninggal Sitarejudi yang berkuasa di Barus Jahe adalah Sibayak Ampang, Sibayak Gatar, dan Sibayak Tanda Senina. Sibayak Tanda Senina beristri 9 orang dan secara keseluruhan mempunyai 20 orang anak. Di antara mereka yang terkemuka adalah Sibayak Paunjuken dan Sibayak Patempana. Selain sebagai raja, Sibayak Tanda Senina yang memiliki rumah khusus untuk bermeditasi dikenal pula sebagai guru tokoh spiritual. Konon, ia menguasai berbagai ilmu kesaktian yang menakjubkan sehingga masih dihormati orang hingga saat ini. Makam beliau yang berada Sapopayung dekat Barus Jahe kerap diziarahi orang demi memohon keberuntungan, berkah, atau keinginan lainnya. Orang-orang kemudian menggelari beliau sebagai Nininta Sibas Batu. Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sibayak Tanda Senina adalah perang saudara antara berbagai urung di Barus Jahe, yakni antara urung 3 Kuru, urung 12 Kuta, dan urung 7 Kuta di satu pihak, melawan urung 6 Kuta Sukanalu. Penyebabnya adalah pembunuhan Tuanku Syekh dari Aceh yang menyebarkan agama Islam di Karo oleh warga Sukanalu pada tahun 1886. Akibatnya, Sukanalu diserang oleh ketiga urung lainnya. Sukanalu berhasil dikalahkan dan dijatuhi denda Sikati 5 oleh Sibayak Tanda Senina. Setelah Sibayak Tanda Senina meninggal, ia digantikan oleh 2 orang anaknya, yakni Sibayak Paunjuken dan Sibayak Patempana, yang memerintah Barus Jahe secara bersama-sama. Mereka menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 12 September tahun 1907, di mana peristiwa ini merupakan awal masuknya pengaruh Belanda ke Barus Jahe. Kontrak ini kemudian disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 20 Desember tahun 1907. Di tahun yang sama, Sibayak Paunjuken meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, Parajamantas. Dengan demikian, saat itu yang berkuasa di Barus Jahe adalah Sibayak Patempana dan Parajamantas. Pada tahun 1916, Sibayak Patempana meninggal dunia dan tidak digantikan oleh anaknya, karena pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bahwa suatu kerajaan atau daerah swapraja tak boleh lagi dipimpin 2 orang. Oleh sebab itu, Parajamantas menjadi satu-satunya penguasa atas Barus Jahe. Ia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 13 Mei tahun 1916 di Kabanjahe. Belanda memecat Parajamantas dari jabatannya karena dianggap melakukan sesuatu yang kurang baik pada tahun 1929 berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Jenderal Nomor 8 tertanggal tanggal 10 September tahun 1929. Sebelumnya, Belanda pernah mengangkat putra Patempana bernama Sibayak Garang Barus sebagai kepala urung 7 Kuta. Kini setelah Parajamantas diberhentikan, Sibayak Garang Barus diangkat sebagai pejabat sementara Raja Barus Jahe, oleh karena putra Parajamantas bernama Sibayak Mandur Barus belum dewasa. Sebagai pengganti kepala urung 7 Kuta yang menduduki jabatan barunya selaku wakil Raja Barus Jahe, berdasarkan Surat Ketetapan Kerajaan Barus Jahe tanggal 1 April tahun 1930 nomor 1, ditunjuklah Sibayak Nampati, putra Paunjuken. Baru pada tanggal 21 September tahun 1937, Sibayak Garang Barus dipensiunkan dan Sibayak Mandur Barus yang telah dewasa dinobatkan sebagai Raja Barus Jahe yang baru. Sebagaimana penguasa-penguasa swapraja lainnya di Kepulauan Nusantara, Sibayak Mandur Barus diwajibkan menandatangani Korte Verklaring yang berlangsung pada tanggal 16 Desember tahun 1937.
Upacara penobatan Sibayak Mandur Barus dirayakan selama 5 hari 5 malam dengan penuh kemeriahan. Raja Barus Jahe terakhir ini memerintah hingga bulan Maret tahun 1946, yakni tatkala berlangsungnya revolusi sosial yang menghantam seluruh kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatera Timur. Sejarah Kerajaan Kuta Buluh merupakan kerajaan bermarga Perangin Angin, membawahi urung-urung Namo Haji dan Liang Melas. Leluhur Raja-Raja Kuta Buluh adalah seseorang bernama Sibayak Kuta Male. Konon ia ditemukan dalam serumpun bambu oleh seorang bermarga Perangin Angin Namo Aji. Sibayak Kuta Male dibawa pulang dan diangkat sebagai anaknya, karena hingga saat itu ia belum dikaruniai keturunan. Setelah dewasa menikahlah ia dengan seorang wanita Brutarigan dan memperoleh 3 orang putra. Saat itu, harta kekayaan Sibayak Kuta Male sudah banyak dan pindahlah ia ke Kuta Buluh serta menjadi raja di sana. Menurut sumber karya Brahmaputro, putra sulungnya tidak disebutkan namanya, menikah dengan 2 orang wanita yang seorang Brutarigan dan seorang lagi Bru Brahmana. 2 generasi berlalu tanpa disebutkan namanya, dalam berbagai sumber disebut Sibayak Kuta Buluh III dan Sibayak Kuta Buluh IV, dan kekuasaan atas Kuta Buluh beralih pada Sibayak Ajar Taki selaku generasi kelima setelah Sibayak Kuta Male. Ia memerintah pada kurang lebih tahun 1760. Sibayak Ajar Taki memiliki seorang putra yang tak disebutkan namanya. Putranya ini menikah dan memperoleh anak laki-laki bernama Sibayak Dalam. Semasa pemerintahannya berkecamuk peperangan di Jinabun dan Sibayak Dalam gugur dalam pertempuran tersebut. Menurut sumber lainnya, Darwan Prince dan Darwin Prince, semasa pemerintahan Sibayak Kuta Buluh IV terjadi peperangan dengan saudara tirinya bernama Rumah Gendan. Pemicu peperangan adalah pernikahan antara Sibayak Kuta Buluh IV dengan seorang wanita Bru Brahmana yang sebelumnya telah ditunangkan dengan Rumah Gendan. Namun karena ada pertanda pusaran di betisnya yang dianggap sebagai pembawa keburukan, Sibayak Kuta Buluh IV melarang saudara tirinya menikahi wanita tersebut. Roman Gendan mematuhinya dan memutuskan pertunangan. Ternyata ini hanya tipu daya Sibayak Kuta Buluh IV saja, karena ia kemudian melamar dan menikahi wanita Bru Brahmana tersebut. Menyadari bahwa dirinya telah diperdaya, bangkitlah amarah dalam diri Rumah Gendan dan melancarkan peperangan melawan Sibayak Kuta Buluh IV. Pada mulanya Sibayak Kuta Buluh IV beserta pengikutnya mengalami kekalahan, namun akhirnya Rumah Gendan terdesak dan melarikan diri ke Kuala. Belakangan perdamaian antara kedua belah pihak dapat dicapai dan Rumah Gendan kembali ke Kuta Buluh. Masih menurut sumber yang sama, dari istri pertamanya Brutarigan beliau mempunyai putra bernama Bujur Ukum, sedangkan dari istrinya bernama Bru Brahmana, beliau berputra Parolak. Karena melakukan pernikahan sumbang, Bujur Ukum tidak diperkenankan menjadi raja sehingga Parolak yang diangkat sebagai Sibayak Kuta Buluh V. Sementara itu, Ajar Taki bukanlah asli marga Perangin Angin Kuta Buluh. Ayahnya dikatakan berasal dari Urung Julu dan kemudian diterima sebagai anggota marga Perangin Angin. Namun belakangan ia ingin merebut kekuasaan dan membunuh adik bungsu ayahnya bernama Gancih Raja yang ketika itu sedang berkuasa. Kendati demikian, Ajar Taki akhirnya terbunuh secara tragis di dekat Bintang Meriah. Dengan demikian, menurut sumber ini Ajar Taki tidak diakui sebagai Raja Kuta Buluh sehingga terjadi perbedaan dengan sumber karya Brahmaputro. Selanjutnya yang menjadi Sibayak Kuta Buluh VI adalah putra Parolak bernama Panunggayang atau juga disebut Rolak. Kembali pada sumber karya Brahmaputro, oleh karena putra Sibayak Dalam bernama Sibayak Tapa masih kecil, roda pemerintahan Kuta Buluh sementara waktu dijalankan oleh Panunggayang. Sibayak Tapa sendiri tidak sempat menjadi raja, karena terlanjur meninggal dunia. Putranya Sibayak Nabung belum dewasa sehingga singgasana kerajaan jatuh ke tangan putra-putra Panunggayang, yakni Sibayak Batir, Sibayak Patolong dan Sibayak Kumala Sibayak Muda.
Belakangan Sibayak Kumala terbunuh oleh musuhnya dan Sibayak Patolong memerintah sendirian. Belanda memaksa Sibayak Patolong menandatangani Korte Verklaring dan semenjak saat itu rakyat Kuta Buluh diwajibkan bekerja paksa. Sementara itu, menurut karya Darwan Prince dan Darwin Prince, Panunggayang menikah dengan seorang wanita Bru Brahmana dari Limang dan berputra Ngalasi atau Pajua. Selanjutnya dari istri keduanya, Bru Brahmana dari Bekawar, beliau mempunyai 2 orang putra yakni Batiren Patolong dan Kumala Sebayak Ngada. Ngalasi Pajua kemudian menggantikan ayahnya menjadi Sibayak Kuta Buluh 7. Pada zamannya berlangsung perundingan dengan Raja Alas mengenai perampasan kerbau-kerbau rakyat Alas oleh rakyat Karo. Pada kesempatan itu, Raja Alas menuntut pembayaran ganti rugi atas kerbau-kerbau yang dirampas. Sebaliknya, Pajua juga menuntut agar Raja Alas membayar ganti rugi atas hilangnya orang-orang Karo yang diduga telah ditawan oleh orang-orang Alas. Beliau lalu mendaftar orang-orang yang hilang. Oleh karena harga manusia lebih tinggi ketimbang kerbau, akhirnya Raja Alas yang harus membayar ganti rugi pada Sibayak Kuta Buluh. Beliau kemudian digantikan oleh Sebayak Kumala selaku Sibayak Kuta Buluh 8. Ia digantikan oleh Batiren Patolong selaku Sibayak Kuta Buluh 9. Kini kita beralih lagi pada sumber karya Brahmaputro. 261 Sibayak Patolong menentang kebijaksanaan pemerintah kolonial yang menyengsarakan tersebut dan menuntut agar segenap perkakas bagi keperluan kerja paksa disediakan pemerintah kolonial. Gaji mereka dibayarkan 2 kali lipat dibandingkan upah kerja biasa, serta makanan mereka harus ditanggung oleh Belanda. Karena sikapnya yang menentang Belanda itu, Sibayak Patolong diasingkan ke Jawa dan sampai kini tak diketahui di mana makamnya. Tahta kerajaan Kuta Buluh beralih pada Sibayak Nabung, putra Sibayak Tapa. Sibayak Nabung sendiri mempunyai 5 orang putra, yang antara lain bernama Sibayak Landas, Sibayak Litmalem, dan Sibayak Rimanang Peranginangin. Sibayak Landas anti pemerintah Belanda, sehingga ia tak diperhitungkan sebagai calon pengganti Sibayak Nabung. Akhirnya, sebagai pengganti Sibayak Nabung yang telah lanjut usianya, Belanda mengangkat Sibayak Litmalem. Pada saat itu, putra Sibayak Landas yang bernama Sibayak Rejin masih belum dewasa. Pada tahun 1940, Sibayak Rejin menggantikan Sibayak Litmalem dan memerintah hingga meletusnya revolusi sosial Maret tahun 1946. Setelah berlangsungnya era kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengangkat Sibayak Rejin sebagai kepala jaksa pada Pengadilan Negeri Kabanjahe. Ia pernah pula menjabat sebagai pegawai tinggi di kantor Gubernur Sumatera Utara hingga masa pensiun beliau. Darwan Prince dan Darwin Prince mencantumkan nama-nama yang sama bagi ketiga Sibayak Kuta Buluh terakhir, yakni Nabong Sibayak Kuta Buluh 10, Litmalem Sibayak Kuta Buluh 11, dan Arejin Sibayak Kuta Buluh 12. Sejarah Kerajaan Lingga. Raja-raja Sibayak Lingga bermarga Karo-Karo Sinulingga. Membawahi urung-urung, 12 kuta Kabanjahe, si 3 Kururingan I Lingga, Naman, 3 Pancur, Teran, dan 3 Derket. Menurut legenda leluhur raja-raja Lingga berasal dari Pakpak Dairi. Konon, di kampung Lingga Raja yang terletak di daerah Pakpak, terdapat seorang raja dengan permaisurinya. Suatu kali raja sakit dan tak kunjung sembuh. Beberapa orang tabib terkemuka telah diminta mengobatinya, tetapi belum membuahkan hasil dan bahkan penyakit raja bertambah parah. Suatu ketika singgahlah 7 orang dukun ke kerajaan tersebut dan dimintalah pertolongan mereka. Mereka segera meneliti pustahannya dan berdasarkan hasil peramalan, raja hanya dapat sembuh apabila membuang apa yang paling disayanginya. Raja dan permaisuri memperlihatkan berbagai harta mereka yang paling berharga pada para dukun. Satu persatu benda-benda berharga dikeluarkan, tetapi hingga yang terakhir, dukun-dukun tersebut tetap menggelengkan kepalanya. Akhirnya,
Raja dan Ratu sadar bahwa yang dimaksud tentunya adalah salah seorang di antara anak-anaknya. Karena anak bungsu paling dikasihi oleh mereka, pada saat yang telah ditentukan diadakanlah upacara adat dan setelah itu diperintahkanlah ia meninggalkan kampung halamannya demi kesembuhan ayahnya. Sebelum berangkat, Raja memberikan petua agar anak bungsu membawa segenggam tanah dan air sebagai pengingat akan negerinya. Setelah itu pergilah sang anak bungsu dan penyakit ayahnya berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian, putri raja mengingatkan saudaranya yang sulung agar menyusul adiknya. Ketika keduanya bertemu, kakaknya menyampaikan keinginan agar mereka mengembara bersama-sama, tetapi adik bungsunya menolak dengan alasan bahwa ia lebih memilih berkelana seorang diri agar ayahnya tetap sembuh. Ternyata, saudaranya yang sulung juga bertekad tak akan kembali lagi ke kampung halamannya, sehingga mereka kemudian berpencar dan mengembara sendiri-sendiri dalam mencari tempat kediaman baru. Kakaknya lalu pergi ke arah barat, sedangkan adik bungsunya menuju ke utara. Adiknya tiba di sebuah tempat yang disebut Kuta Suah di lembah Uruk Gumbelin, tak jauh dari kampung Lingga sekarang. Ia menikah dan menetap di tempat itu serta mempunyai 3 orang anak lelaki, yakni Tembe, Cibu, dan Serukati serta seorang anak perempuan bernama Tambar Malam. Belakangan, mereka menemukan tempat lain yang lebih bagus kondisi air dan tanahnya yakni di kampung Lingga sekarang, sehingga memutuskan pindah ke sana. Kendati demikian, Cibu dan Serukati mengatakan bahwa mereka ingin merantau dan menentukan sendiri tempat kediaman mereka. Oleh karenanya, yang pindah ke tempat baru hanyalah orang tuanya beserta Tembe dan Tambar Malam. Kediaman baru itu lantas dinamai Lingga, sesuai dengan kampung halaman mereka, yakni Linggaraja. Cibu yang pergi merantau mendirikan kampung Kacaribu, sedangkan Serukati menjadi cikal bakal kampung Surbakti. Sementara itu, kakaknya yang sulung tiba dan berdiam di Nodi, yang terletak di perbatasan antara Tanah Karo dan Alas. Ia berdiam di sana, menikah, serta dikaruniai 3 orang putra. Suatu ketika, kampung kediaman mereka dilanda banjir. Konon banjir itu disebabkan oleh adanya orang yang menyembelih hewan suci. Ketiga orang anaknya pergi mengungsi, sementara itu ia beserta istrinya tetap tinggal di sana karena merasa sudah tua. 3 orang anaknya tiba di Tanah Gayo yang penduduknya telah menganut agama Islam. Saudaranya yang sulung menganut agama Islam dan tinggal di sana. Adiknya yang bungsu meneruskan pengembaraannya dan sampai di kampung Perbesi. Di sana didengarnya kabar dari penduduk setempat bahwa tak jauh dari tempat tersebut terdapat kampung bernama Lingga yang warganya juga keturunan Linggaraja. Segera bertolaklah ia ke sana dan ternyata kampung itu tak lain dan tak bukan adalah kampung yang didirikan oleh pamannya, saudara bungsu ayahnya. Ia menarik perhatian warga karena kepandaiannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta pertikaian di kampung tersebut. Akhirnya, diangkatlah ia sebagai pemuka kampung Lingga dan sebagai penghormatan dinikahkan dengan Beru Ginting Suka Rumah Pej dari kampung Surbakti, Beru Sebayang dari Perbesi, dan Beru Tarigan Girsang dari Simalungun. Namanya kemudian diubah menjadi Raja. Beberapa waktu kemudian datanglah Raja Aceh beserta beberapa orang pengiringnya ke Laubahun, yang terletak di antara kampung Lingga dan Surbakti. Sultan Aceh mengundang para pemuka di Tanah Karo guna menentukan siapa di antara mereka yang dianggap layak sebagai pemimpin. Ujiannya yakni mereka diminta menunggangi seekor kerbau dan barang siapa yang sanggup membuat hewan itu merendahkan badannya karena berat, dialah yang diangkat sebagai penguasa. Para pemuka kampung Lingga, Surbakti, Kacaribu, dan lain sebagainya mengikuti ujian tersebut. Akhirnya, yang keluar sebagai pemenang adalah raja, sehingga ia dianggap sebagai penguasa tertinggi di kawasan tersebut dan menerima bawar atau pusaka dari Sultan Aceh. Raja mangkat dan dimakamkan di Bukit Uruk Gumbelin, dan ia digantikan oleh 3 orang anaknya yang memerintah bersama-sama,
yakni Ganci Raja putranya dengan Beru Ginting Rumah Page Katasenina putranya dengan Beru Sebayang, dan Patimbang Raja putranya dengan Beru Tarigan Girsang. Selanjutnya, raja-raja Lingga berikutnya dijabat bersama-sama oleh keturunan ataupun kerabat ketiga putra di atas. Ganci Raja menurunkan Mariam yang memerintah bersama dengan Rajakin keturunan Katasenina dan Timbang Raja. Selanjutnya, Tempas Raja menggantikan Mariam dan memerintah bersama Gunung, putra saudara Rajakin. Paras putra Betul, kakak Tempas Raja, menggantikan Tempas Raja dan memerintah bersama Laksa pengganti Gunung serta Aluk. Rasingal Pasendi, putra Tempas Raja menggantikan Paras. Sementara itu, Patrang menggantikan Laksa dan Lambas menggantikan Aluk. Lambas berhenti pada tahun 1904, sehingga tinggal Rasingal dan Patrang yang memerintah Lingga. Pada tahun 1905, Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di Tanah Karo, dan Lingga dijadikan kerajaan Swapraja dengan Rasingal beserta Patrang diakui sebagai rajanya. Mereka berdua lantas menandatangani Korte Verklaring pada bulan Desember tahun 1907. Patrang mangkat pada tahun 1921, sehingga Rasingal menjadi satu-satunya raja di Lingga. Rajanta, putra Patrang diangkat sebagai pemuka urung Telukuru. Rasingal mangkat pada tanggal 28 Juli tahun 1934 dan digantikan oleh putranya, Raja Kalelong yang menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 25 Juli tahun 1935. Sesudah berlangsungnya masa kemerdekaan, Raja Kalelong diangkat sebagai Bupati Tanah Karo dan bersamaan dengan itu berakhirlah era Swapraja. Raja Nangki Sinulingga adalah putra tertua Raja Kalelong yang lahir pada tanggal 10 November tahun 1931 di Kabanjahe. Semenjak masa mudanya, beliau telah turut mengungsi ke berbagai tempat, yakni semasa berkecamuknya agresi Belanda II. Beliau pernah berkuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan setelah itu pindah ke Universitas Indonesia Jakarta. Setelah lulus sebagai notaris, beliau bertugas di Madiun antara tahun 1969 hingga 1989 dan pindah ke Jakarta sebelum pensiun pada tahun 1996. Putra raja terakhir Lingga ini wafat pada tanggal 23 Januari tahun 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Putra-putri Raja Nangki Sinulingga masing-masing adalah Isfridus Joseph Raja Nemani Sinulingga, Chrysologus Raja Nampeken Sinulingga, Francisca Caroline Sinulingga, dan Michael Raja Nehken Sinulingga. Sejarah Kerajaan Sarinembah. Marga Raja-Raja Sarinembah adalah Sembiring Meliala. Membawahi urung-urung, 17 kuta Sarinembah, Perbesi, Juhar, dan Kutabangun. Leluhur Raja-Raja Sarinembah adalah seorang tokoh bernama Sipagit yang berasal dari beras tepu. Ia mengembara hingga ke Guru Benua. Di tanah perantauan ini ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang tidak sedikit melalui kegiatan pertanian maupun perjudiannya. Sipagit gemar tinggal berpindah-pindah dan kendati telah mengumpulkan banyak kekayaan di Guru Benua, ia merantau lagi ke Biak Nampe. Kekayaannya terus bertambah di tempat barunya, tetapi Sipagit pindah lagi ke kampung Buluh Naman. Tatkala sedang membajak ladangnya, ditemukanlah emas sebesar bajak yang dibawanya pulang dan dibagi-bagikan pada anggota keluarganya. Sipagit pindah lagi ke Barung Namo Raja dan belakangan ke lokasi yang menjadi kampung Sarinembah sekarang. Harta kekayaan Sipagit yang hidupnya diliputi keberuntungan ini tetap semakin melimpah sebagaimana biasanya. Suatu ketika, datanglah orang alas membawa kerbau-kerbaunya ke Sarinembah. Malangnya, orang-orang alas terkena wabah penyakit dan mati semuanya. Dengan demikian, kerbau-kerbau mereka menjadi milik Sipagit. Penduduk kampung 17 kuta banyak terlilit hutang pada Sipagit, sehingga mereka berniat menyerang Sarinembah dan membunuh Sipagit. Namun,
Serangan mereka dapat dipatahkan oleh si Pagit dan warga kampung 17 Kuta menawarkan perdamaian padanya. Ternyata, si Pagit menyetujui permohonan tersebut, asalkan mereka bersedia takluk pada Sarinembah. Dengan demikian urung 17 Kuta menjadi bagian Sarinembah. Tidak berapa lama kemudian datanglah Tengku Palembang Tuan Kita, utusan Sultan Aceh yang menobatkan si Pagit sebagai Raja Sarinembah dan mengukuhkannya dengan penyerahan pusaka. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1907 lantas mengangkat si Ngobah dan si Napa, dua orang keturunan si Pagit menjadi Raja Sarinembah. Setelah si Napa meninggal, si Ngobah menjadi satu-satunya Raja Sarinembah. Si Ngobah mangkat pada tahun 1923 dan digantikan oleh putra sulungnya, si Bayak Elok, yang memegang kekuasaan hingga Maret tahun 1946 yakni semasa revolusi sosial menggulung seluruh kerajaan di Sumatera Timur. Sejarah Kerajaan Suka. Raja-raja si Bayak Kerajaan Suka menyandang marga Ginting Suka dan membawahi urung-urung, Suka, Suka Piring, Aji Nembah, dan Tengging. Berdasarkan silsilahnya, leluhur para raja Suka dirunut hingga seorang tokoh bernama Si Mantangken. Ia memiliki putra bernama Si Tindang. Putranya ini kemudian menikah dan pindah ke kampung Guru Benua. Di sana istrinya melahirkan anak kembar 10 yang konon saat dilahirkan terbungkus selaput seperti sebuah mentimun. Seorang dukun adat yang merupakan murid guru Belin Pak Pak 7 Pertandang menyelamatkan ke-10 anak tersebut, sehingga seluruhnya lahir dengan selamat. Di antara 10 anak itu, 9 di antaranya laki-laki di mana nama mereka masing-masing adalah si Babo, si Guru Patih, si Suka, si Jadibata, si Sugihen, si Bukit, si Garamata, dan si Ajar Tambun. Sedangkan yang seorang lagi, anak wanita bernama Si Bembem. Si Tindang selanjutnya pergi ke Pengkih dan menikah dengan seorang gadis Beru Karo-Karo Samura. Pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak, yakni Si Pengulun, Si Bayak, dan Si Pilihan. Ke-10 orang anak kembar di atas tetap tinggal di kampung Guru Benua. Suatu ketika, Si Bembem hendak menikah. Tetapi ke-9 saudaranya yang laki-laki berselisih memperebutkan uang maharnya. Masing-masing ingin mendapatkan keseluruhan uang tersebut dengan mengakui sebagai saudara tertua. Perselisihan itu tak berhasil diselesaikan oleh siapapun juga. Bru Bembem berupaya mendamaikan dan menyadarkan mereka. Berkatalah ia pada saudara-saudaranya agar tak usah bertengkar seperti itu karena masing-masing akan mendapatkan bagiannya. Dimintanya mereka menyiapkan beras yang telah disucikan, beras meciho dalam pinggan, lalu membangun tempat berteduh para hadirin serta menabuh gendang serta memainkan serunai seperti saat hendak mengadakan perhelatan. Bru Bembem berkata pula bahwa pada kesempatan itu ia akan menari demi melembutkan hati saudara-saudaranya. Mereka memenuhi apa yang diminta saudara perempuannya tersebut. Gendang beserta serunai dimainkan dan menarilah Bru Bembem sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Tanpa diduga-duga, Bru Bembem menghempaskan dirinya kuat-kuat ke tanah hingga tewas. Menyaksikan peristiwa tersebut saudara-saudara kembarnya merasa menyesal dan menyadari kesalahan masing-masing. Setelah kematian adik perempuannya, si Suka pergi menyusul si Tindang, ayahnya ke Pengkih. Ia merupakan pendiri kampung Suka. Sementara itu saudara-saudaranya yang lain menyebar pula ke berbagai tempat. Si Bukit pindah dan menetap di Raja Merahe, si Guru Patih pindah dan menetap di Sarimunte, si Garamata pindah dan menetap di Toba, si Sugihen pindah dan menetap di Sugihen, si Ajibata pindah dan menetap di Kesain Ajibata, Juhar si Ajar Tambun pindah dan menetap di Laulingga, si Babo pindah dan menetap di Kuta Guru Benun si Tindang. Ayah mereka menikah lagi dengan seorang wanita dari Toba Silaki dan memperoleh keturunan bernama Si Lige. Ia beserta istri dan anaknya itu lantas pindah ke kampung Suka. Pada perkembangan selanjutnya, Si Lige diangkat sebagai Raja Suka.
Setelah ia meninggal dunia, kerajaan Suka secara berturut-turut diwarisi oleh si Raja Negeri dan si Renduh. Tidak terdapat penjelasan perihal hubungan kekerabatan antara si Lige dengan si Raja Negeri, yakni apakah keduanya bersaudara ataukah merupakan ayah dan anak. Demikian pula halnya dengan si Renduh yang tak diketahui hubungan kekeluargaannya dengan raja sebelumnya. Yang pasti, si Renduh mempunyai 6 orang putra. Di antara mereka ada yang bernama si Bayak Biak Nampe dan si Bayak Salangulah. Bersamaan dengan itu datanglah utusan Sultan Aceh yang hendak mengangkat raja-raja di Tanah Karo, raja berempat. Pada kesempatan tersebut berkumpullah raja-raja Sukapiring, Tengging, Aji Nembah, dan Kuta Suka. Si Bayak Biak Nampe dicalonkan sebagai raja mereka. Sebagai ujian terhadap kelayakan masing-masing calon, utusan Sultan Aceh membawa seekor kerbau besar. Setiap calon diminta menunggangi hewan tersebut. Barang siapa yang sanggup membungkukkan kerbau itu, dialah yang dianggap sakti dan pantas menduduki jabatan raja. Ternyata pemenangnya adalah si Bayak Biak Nampe dan semenjak saat itu, Raja Sukapiring, Tengging, dan Aji Nembah ditetapkan oleh utusan Sultan Aceh sebagai pembantu bagi Raja Suka. Kemudian si Bayak Biak Nampe mendapatkan tanda kekuasaan dari Aceh berupa arca burung dan lain sebagainya. Setelah memerintah selama 12 tahun si Bayak Biak Nampe pergi ke ujung labuhan Deli Tua karena istrinya meninggal dunia. Raja Suka berikutnya adalah saudara si Bayak Biak Nampe bernama si Bayak Salangulah. Penggantinya adalah si Bayak Tumpah atau si Bayak Panungsang yang memperoleh pengesahannya dari Sultan Aceh. Pada tahun 1907, ia menandatangani Korte Verklaring di 1000 Dolok yang menandai masuknya kekuasaan Belanda ke Suka. Ia meninggal dunia pada tahun 1924 dan digantikan oleh putra sulungnya bernama Panimbak tahun 1924 sampai tahun 1926. Baru sempat memerintah selama 2 tahun, pemerintah kolonial Belanda memecat Panimbak. Oleh karena putranya masih bersekolah, untuk sementara waktu berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Timur nomor 1241 tertanggal tanggal 23 Juli tahun 1926 roda pemerintahan Suka dipegang oleh saudara termudanya bernama si Bayak Ningguri. Setelah si Bayak Raja Sungkunen, putra Panimbak dewasa dan lulus sekolah barulah ia diangkat sebagai Raja Suka. Ia menduduki jabatan ini hingga meletusnya revolusi sosial pada tahun 1946. Menurut perhitungan Brahmaputro dalam karyanya, kerajaan Suka diperkirakan berdiri pada kurang lebih tahun 1754. Apabila dianggap bahwa satu generasi adalah 30 tahun dan antara si Suka dan si Bayak Raja Sungkunen selaku Raja Suka terakhir terdapat jarak 6 generasi, maka selang waktu yang memisahkan mereka adalah kurang lebih 180 tahun. Dengan demikian tibalah pada tahun perkiraan di atas. Sejarah kerajaan-kerajaan di tanah Simalungun. Di kawasan Simalungun terdapat 4 kerajaan yang para penguasanya dikenal sebagai Raja Maropat yakni Kerajaan Tanah Jawa, Siantar, Panei, dan Dolok Silau. Konon dahulu terdapat 2 kerajaan saja, yakni Nagur dan Sitanggang. Akibat campur tangan Aceh, 2 kerajaan itu terbagi menjadi 4 kerajaan. Terdapat berbagai alasan pembagian tersebut. Salah satu sumber mengatakan bahwa Raja Nagur tak sanggup memerintah wilayahnya yang luas itu dan meminta bantuan Sultan Aceh memberlakukan tatanan pemerintahan baru. Nagur dipecah menjadi Panei dan Silau terpecah lagi menjadi Dolok, Purba, dan Raya. Sitanggang dibagi menjadi Tanah Jawa beserta Siantar. Belakangan, kerajaan-kerajaan di Simalungun ditambah lagi oleh Belanda dengan Purba, Raya, dan Silimakuta. Di bawah kekuasaan para raja ini, Belanda membentuk daerah-daerah bawahan raja yang disebut pertuanan, yakni Bandar, Dolok Batunagar, Tiga Dolok, dan Negeri Dolok.
Di bawah mereka terdapat perbapaan yang tak memiliki wilayah, tetapi bertugas menyampaikan segenap perintah atau pesan pada penghulu atau kepala desa.